Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 6 yang beranggotakan Marwa Putri Bulkhairi, Muhammad Owen, Nadira Putri Isladara, Nisi Ramadhani, dan saya sendiri Sherly Ramadatila selaku moderator. Pada kali ini, kami akan melanjutkan pembahasan minggu kemarin mengenai peluang dan tantangan wirausaha di era TI serta pentingnya manajemen bisnis. Pembicara pertama yaitu Marwa Bulkhairi yang akan menyampaikan mengenai membangun organisasi usaha. Kepada Marwa, time is yours. Hello everyone, my name is Marwa Putri Bulkhairi. I'm from Group 6. Now I will explain about business planning and the basic principle of establishing companies for entrepreneurs. So here we go. Business planning. Business planning is very important when you want to begin the business. Dengan adanya perencanaan bisnis yang baik, maka bisnis tersebut dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Maka dari itu, hal terpenting adalah rencana bisnis yang kita rancang dapat berjalan sesuai dengan situasi dan kondisi. Artinya, yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana agar usaha tersebut dapat berjalan dengan baik dan laku di pasar. Itulah hal yang paling utama. Dalam arti lain, harus mengetahui komponen atau organisasi atau bagian yang diperlukan dalam perusahaan agar produk atau jasa yang diberikan bisa laku di pasaran. Berikut merupakan komponen organisasi yang menjadi perhatian utama. Pertama adalah bagian yang menghasilkan uang. Ini adalah bagian yang terkait dengan produksi, pemasaran, maupun penjualan produk atau jasa yang diberikan. Seringkali usaha atau bisnis yang baru bangkrut karena bagian pemasaran atau penjualannya yang lemah. Tugas dari bagian ini adalah melakukan riset peluang pasar, mencari klien yang prospektif, menentukan lokasi penjualan, sampai dengan mendapatkan klien yang mau membeli produk atau jasa yang diberikan. Di bagian ini juga termasuk unit produksi. Jika memang produk yang diberikan merupakan produk sendiri, disatukan dalam satu bagian agar produksi dapat mengerti jika permintaan pasar atau penjualan meningkat, dapat mengetahui cara meningkatkan produksi yang efektif dan efisien. And the next, dengan demikian perusahaan baru sebaiknya cukup memfokuskan diri pada dua fungsi tersebut, sejalan dengan kapasitas, perkembangan, dan pertumbuhan serta perluasan perusahaan. Jika dirasa perlu, dapat melakukan reorganisasi atau restrukturisasi agar tercapai tujuan perusahaan. Hendaknya diingat bahwa yang menentukan pertumbuhan perusahaan baru tetap bertahap dan survive adalah adaptabilitas serta fleksibilitas organisasinya. Karena itu, pertahankan agar struktur organisasi tetap fleksibel, dapat beradaptasi, serta mendukung perubahan yang ada. And the next is the basic principle of establishing companies for entrepreneurs. There are 13 principles. Yang pertama yaitu visi atau principle of organizational objective. Visi merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perusahaan agar perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik. Perusahaan harus mendefinisikan visi terlebih dahulu agar perusahaan yang memiliki visi yang bagus dapat menggerakkan dirinya sendiri dan menggerakkan orang lain untuk membantu perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu kesatuan visi atau principle of unity of objective. Tanpa adanya kesatuan tujuan antar individu, maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai. Di setiap individu dalam perusahaan
akan berlomba-lomba untuk mencapai tujuannya sendiri dan mengabaikan tujuan yang lebih besar, yaitu tujuan perusahaan. Oleh karena itu, kita perlu menanamkan kesepakatan untuk menyatukan visi setiap stakeholder dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu kesatuan perintah atau Principle of Unity of Command. Dalam perusahaan, pada upaya pencapaian tujuan harus ada satu komando yang memerintah timnya agar sebuah perintah tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh satu orang. Dengan demikian, tim yang dibuat secara maksimal dalam satu komando yang akan bertanggung jawab akan terbentuk dengan baik. Yang keempat yaitu rentang kendali atau Principle of the Span of Management. Kita harus tahu berapa rentang jumlah bawahan yang dapat dipimpin oleh seorang manajer secara efektif, seperti 3-5 orang. Dengan mengetahui kecakapan manajer, penunjukan personal dan pendelegasian tugas bisa menjadi lebih mudah. 5 yaitu pendelegasian wewenang atau Principle of Delegation of Authority. Prinsip ini yaitu bagaimana seorang pimpinan dapat membagi tugas individu di setiap divisinya dengan jelas. Manajer sebagai pimpinan harus bisa mengetahui apa saja tugas dan perintah yang telah didelegasikan pada bawahannya untuk menjalankan fungsi kontrol dengan baik. Yang keenam yaitu keseimbangan wewenang dan tanggung jawab atau Principle of Parity of Authority. Tanggung jawab yang didelegasikan oleh pimpinan pada bawahan harus seimbang dengan wewenangnya. Salah satunya tidak boleh lebih besar atau lebih kecil agar bawahan bisa melakukan tanggung jawab yang didelegasikan tanpa hambatan. Yang ketujuh yaitu tanggung jawab atau Principle of Responsibility. Seorang bawahan yang hanya mempertanggungjawabkan tugasnya kepada pemberi wewenang, sehingga pertanggungjawaban bisa sesuai dengan garis wewenang atau line of authority. Maka seorang manajer perlu memberikan sebuah deadline agar tugas yang diberikan kepada wewenangnya tepat waktu. Yang ke-8 yaitu pembagian kerja atau Principle of the Departmentation. Pembagian tugas dalam satu unit kerja harus memiliki hubungan kerja yang saling terkait. Sangatlah penting agar divisi-divisi dalam perusahaan memiliki job description yang lebih terstruktur. Yang ke-9 yaitu penempatan personalia atau Principle of Personnel Placement. Penempatan karyawan harus didasarkan pada keahlian, kecakapan, serta keterampilannya. Istilahnya adalah the right man on the right place. Oleh karena itu, kita sebagai pengusaha harus melakukan seleksi yang objektif dan berpedoman pada job specification untuk membuat sebuah perusahaan yang dapat berjalan dengan optimal. Yang ke-10 yaitu jenjang berangkai atau Principle of Scalar Chain. Perintah yang diberikan kepada bawahan harus merupakan perintah yang sifatnya vertikal dan tidak terputus-putus. Maksudnya adalah perintah yang langsung dan jelas dari atasan kepada bawahan yang kedudukannya tepat di bawah garis kuasanya, tanpa melompati satu atau lebih jenjang kedudukan. Yang ke-11 yaitu efisiensi atau Principle of Efficiency. Sebuah perusahaan harus menempatkan di mana tugas yang harus dikerjakan terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Artinya, apabila sebuah tugas bisa dikerjakan dengan waktu yang singkat, tidak ada salahnya dapat tugas tersebut dilakukan tanpa penundaan agar waktu yang ada menjadi lebih efisien dan dapat melaksanakan tugas selanjutnya. Yang ke-12 yaitu kesinambungan atau Principle of Continuity.
yaitu perusahaan harus mengusahakan cara-cara yang mampu menjaga kelangsungan hidupnya dan anggota di dalamnya. Peran perusahaan di sini adalah menanamkan paham betapa pentingnya untuk melakukan sebuah pekerjaan secara berkesinambungan, karena jika ditinggalkan dapat membuat perusahaan kolaps sewaktu-waktu. Yang ke-13 yaitu koordinasi atau principle of coordination. Asas koordinasi adalah rangkaian dari asas-asas lainnya. Fungsinya yaitu untuk mengintegrasi setiap tindakan supaya lebih terarah dan tertuju dengan benar pada tujuan awal perusahaan. I think that's all for me, and the next part will be processed by Nadira. So Nadira, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nadira Putri Saudara akan membacakan cara dan tips membangun organisasi yang sukses. Yang pertama yaitu membuat visi dan misi. Membuat sebuah visi merupakan hal yang paling utama dalam membangun suatu organisasi. Visi merupakan sebuah tujuan, sedangkan misi adalah cara untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, membuat aturan. Aturan sendiri meliputi batasan-batasan yang harus dimiliki suatu organisasi. Tanpa adanya aturan yang jelas dapat mengakibatkan para anggota melakukan penyimpangan yang bisa jadi dapat merugikan organisasi tersebut di masa datang. Yang ketiga, membuat struktur organisasi yang teratur. Ini merupakan hal yang juga penting dalam sebuah organisasi yang sukses. Dengan ini, kita bisa melihat pembagian kerja dengan jelas serta bagaimana fungsi dari masing-masing anggota tersebut. Yang keempat, merekrut sumber daya yang baik. Suatu organisasi tidak akan bisa berjalan tanpa adanya sumber daya yang baik. Oleh karena itu, dibutuhkan manusia yang profesional dan kompeten di bidangnya. Yang kelima, tegaskan masing-masing peran dan tanggung jawab. Banyak organisasi yang tidak sukses karena mereka ada yang di dalamnya tidak memahami peran masing-masing. Oleh karena itu, perlu ditekankan terkait hal tersebut sejak dari awal pembentukan organisasi. Yang keenam, membuat rencana kerja. Dengan adanya rencana kerja yang baik, semua kegiatan dalam organisasi tentu akan berjalan dengan baik juga. Yang ketujuh, membangun profesionalisme. Dalam organisasi, penting juga untuk membangun profesionalisme. Cara membangun organisasi yang sukses ini penting untuk membentuk bagaimana organisasi tersebut bertindak. Kamu bisa membuat beberapa agenda untuk pelatihan atau kegiatan lain yang bisa meningkatkan profesionalisme sumber daya organisasi. Yang kedelapan, membangun budaya kerja. Sebuah organisasi bisa solid dan tangguh karena adanya budaya kerja. Salah satu budaya tersebut adalah adanya toleransi yang tinggi dan rasa saling menghormati. Selain itu, budaya kerja juga sangat penting untuk dibangun dalam sebuah organisasi. Yang keenam, berikan contoh yang nyata. Bukannya memberikan perintah saja, memberikan contoh yang nyata juga sangat penting dalam sebuah organisasi, terutama sebagai pemimpin. Hal ini akan membantu mengembangkan rasa hormat dalam organisasi tersebut. Yang ke-10 yaitu membuat komunikasi timbal balik. Bukan rahasia lagi jika komunikasi merupakan suatu hal yang mutlak dalam organisasi apapun. Dengan adanya komunikasi dapat menambah wawasan dan membuka pikiran bagi setiap anggota. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nisa Ramadhani. So guys, in this part, I want to explain about the company's strategy to face the Industrial Revolution era 4.0 and how to become a leader in the era of the Industrial Revolution 4.0. So I'll read the material presented in English and you guys can see the translation on the PowerPoint.
So, not to take any longer, let me start it. Okay, the first is about company strategies to face the Industrial Revolution era 4.0. The Industrial Revolution was first introduced by Prof. Klaus Schwab with his book entitled Founder and Executive Chairman of the World Economic Forum. In his book, he explained that the era of the Industrial Revolution 4.0 changed almost a large part of the human life. This Industrial Revolution 4.0 gave a birth to supercomputers, driverless vehicles, smart robots, neurotechnology, and other fully automated digital worlds. Currently, the world can be connected to the virtual world through the help of the internet. This is what caused various changes in human lives, especially in the business world. The technological advance in make the face of the world industry change drastically. For various companies, the era of the Industrial Revolution 4.0 is an absolute and unavoidable phenomenon. Companies must have a strategy that is capable of transformation and innovation to deal with it. This is done so that the company and the businesses that have a build are not crushed by the time. Following are the company strategy for facing the Industrial Revolution era 4.0 set on the map issued by the government. Here are the strategies that company can do in the era of Industrial Revolution 4.0. First, improvement of the flow of goods and material, or perbaikan alur barang dan material. Improving the flow of a good and the material is an effort launched by the government to help the companies. This improvement effort aims to reduce imports of raw materials and various production components in the industry. In addition to saving money, this utilization is also expected to spur natural resources to be of higher value. Second, improving the quality of human resource. With this incessant change, life has become completely digital. It's not impossible that the robot will replace human job. Therefore, companies need to prepare reliable human resources in order to continue to achieve the success. And the third, use of digital technology, atau bisa disebut juga dengan penggunaan teknologi digital. As expected by the government, companies must be able to use digital technology such as big data, autonomous robots, cybersecurity, cloud, and augmented reality. This use of digital technology is the embodiment of the three smart solutions in the face of the 4.0 Industrial Revolution, namely smart foundation, smart progress, process, and smart connectivity. Companies must have a strategy to build a smart IT foundation. If all these are successfully done, it will be very helpful to increase work efficiency within the company. And four, harmonization of a rule and policy, atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah harmonisasi aturan dan kebijakan. In a company, there are many processes that go through to finally produce a product. And in each of these processes, there are its own rules and policies. Therefore, harmonization is needed in the making and application of this rule and policy so that they do not backfire on the company itself. And 5, attracting foreign investor, atau dalam bahasa Indonesia itu adalah menarik minat investor asing. Businesses needs investor to support company development, like new business companies that are entering the industrial era 4.0 also need investor to help. Not only from material perspective, this investor can also be used for technology transfer. And the last is expand the business network, atau dalam bahasa Indonesia itu perluasan jaringan bisnis. Effort to expand business network can be done in various ways, not only targeting investors but also customers.
expand the company's network among consumers by providing quality product and satisfying service. With the satisfactions obtained, it's not impossible that the customer themselves will pave the way for our company to be known by many parties. Thus are some strategies that company can take to face the era of the Industrial Revolution 4.0, where all change can occur. The conclusion is that the company must be able to create a sustainable innovation climate, because companies that continue to innovate will find ways to stay relevant in leading the competition in this era of Industrial Revolution 4.0. Okay, the second is about how to become a successful leader in the Industrial Revolution era 4.0. In the 4.0 Industrial Revolution, everything becomes transparent and the difference between one product and another will be obvious, and the best will be survived. Increasingly tighter world competitions accompanied by developments in the fields of science and technology, which are increasingly advanced, inevitably requires us to adapt according to their demands. We are forced by the time to live according to great patterns. As a superpower, the United States has the ability to move very quickly in the world of science and technology, so that its influence can be felt by other countries and parts of the world. Many have asked whether this is a challenge or an opportunity. If you look at the history in every pass of the Industrial Revolutions, there are always new businesses that have become a big player, and there are always big old players who have gone extinct. For those who can adapt by adapting new skill and mentally quickly, this 4.0 Industrial Revolution is a golden opportunity to become a new player to be reckoned with. The cycle of a success and failure in business is also happening faster than ever. For that, we need leaders who are able to make important policies to keep up with the times. The following are ways to become a leader or a business leader in this era of Industrial Revolution 4.0 are number one, have a basic skill to be a leader. It's important for a business leader to be able to communicate well with the team, delivering the goals, vision, and mission for the future to the teams in a way that is easy to understand and convincing the team to follow this. Therefore, a leader must be able to build a trust in the team, make sure that the team can achieve all targets with the strategies that have been determined. And the second, quickly make a decision. The era of the Industrial Revolution 4.0 is closely related to technology and digitization. Everything is now moving very fast. There are no longer leaders who wait for reports from subordinates and analyze a condition for a week. Nowadays, leaders need to move quickly, even if necessary to go directly to the employment. This is necessary so that the leader can make a decision quickly. In the midst of the mass change from humans to machines, it's really happened in the era of this 4.0 Industrial Revolution. Almost all jobs can be taken over by machines so that the human resource that needs to be employed begin decrease. This certainly has an impact on the formation of the team leaders in a company. Di tengah pergantian massa dari manusia ke mesin, sejatinya benar-benar terjadi di era revolusi industri 4.0 ini. Hampir seluruh pekerjaan sudah bisa diambil alih oleh mesin, sehingga sumber daya manusia yang perlu diperkerjakan mulai berkurang. Hal ini tentu berdampak pada pembentukan pemimpin tim di sebuah perusahaan. Being the leader of the company will be not easy. Various challenges must be faced. Moreover, a leader must be quickly adapt to various changes, including the business climate. Menjadi pemimpin sebuah perusahaan memang tak akan mudah. Berbagai tantangan harus dihadapi. Lebih lagi, seorang pemimpin harus cepat beradaptasi pada berbagai perubahan, termasuk iklim bisnis. Yeah, I think that's my explanation of the material that I convey. I hope you guys understand. And the next material will be explained by the others. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Shalira Maratila. I'm from Group 6. I want to explain to you guys about aspek hukum dan legalitas usaha. So here we go. Aspek hukum dan legalitas usaha. Analisis aspek hukum dimaksudkan untuk meyakini secara hukum apakah suatu rencana bisnis dapat dinyatakan layak atau tidak. Jika suatu rencana bisnis yang tidak layak tetap direalisasikan, bisnis akan mengalami risiko yang besar, seperti dihentikan oleh pihak berwajib atau diprotes oleh masyarakat. Analisis aspek hukum mengkaji tentang legalitas rencana bisnis yang akan dibangun atau dioperasikan di wilayah tertentu, yang mana usaha tersebut harus memenuhi aturan hukum dan tata peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Keterlanjuran investasi di suatu daerah yang ternyata melarang usaha yang akan dilakukan tentunya akan menimbulkan kerugian yang besar. Berikut adalah jenis data, sumber data, cara memperoleh data, dan cara menganalisis data yang terkait dengan aspek hukum dan legalitas. Yang pertama adalah jenis data dan sumber data. Jenis data yang diperlukan secara umum yaitu adalah data kuantitatif, yang mana mencakup tentang bentuk badan usaha, izin usaha, dan izin lokasi pendirian usaha atau bisnis. Semua ini dapat diperoleh dari sumber ekstern seperti notaris, Pemda, departemen terkait, maupun pemerintah setempat. Yang kedua adalah cara memperoleh dan menganalisis data. Untuk memperoleh gambaran tentang kelengkapan data dasar dan data yang harus dipenuhi tentang izin usaha dan izin lokasi pendirian dapat digali dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya adalah tujuan aspek hukum dan legalitas. Berdasarkan aspek hukum dan legalitas, suatu bisnis dinyatakan layak jika bisnis tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan mampu memenuhi segala persyaratan perizinan di wilayah tersebut. Yang secara spesifik, analisis aspek hukum dan legalitas memiliki tujuan yaitu: yang pertama, menganalisis legalitas usaha yang dijalankan. Yang kedua, menganalisis legalitas produk yang dihasilkan. Yang ketiga, menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. Yang keempat, menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan. Dan yang kelima adalah menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman. Legalitas suatu usaha terbagi menjadi dua, yaitu legalitas perusahaan dan legalitas produk. Yang pertama, legalitas perusahaan. Legalitas perusahaan adalah keadaan di mana suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang apapun dinyatakan sah menurut hukum atau legal. Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya wajib memenuhi syarat operasional perusahaan. Setiap perusahaan yang telah memenuhi syarat tersebut dinyatakan sebagai perusahaan yang mempunyai bukti legalitas kegiatan usaha. Dokumen legalitas perusahaan itu antara lain adalah akta pendirian perusahaan, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, surat izin tempat usaha atau SITU, tanda-tanda daftar perusahaan atau TDP, dan masih banyak lagi tergantung dari setiap jenis usaha yang dilakukan. Bentuk-bentuk legalitas usaha yaitu contohnya nama perusahaan, merek, SIUP, IUI, STIU, NPWP, NRP, atau TDP. Yang kedua, legalitas produk. Produk atau barang yang diperdagangkan akan turut menentukan perjalanan usaha yang akan dijalankan. Analisis produk dalam aspek ini berkaitan dengan hukum negara dan legalitas menurut syariat agama.
Komoditas usaha yang akan dipasarkan di dalam negeri harus memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Produk yang akan dihasilkan dari bisnis yang akan didirikan harus memperhatikan legalitas sebagaimana disebutkan yang tadi. Mengabaikan legalitas akan menimbulkan risiko hukum berupa tuntutan hukum baik dari dinas maupun instansi yang berwenang. Jika hal ini terjadi, perkembangan dan kemajuan usaha yang sudah dirintis tentunya akan terhambat. Manfaat legalitas perusahaan dan produk. Dengan dimilikinya surat-surat izin sebagai bentuk legalitas perusahaan dan produk, maka perusahaan akan memperoleh beberapa manfaat. Di antaranya adalah yang pertama, sarana perlindungan hukum. Seorang pengusaha yang telah melegalkan perusahaannya akan terhindar dari tindakan pembongkaran atau penertiban dari pihak berwajib, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman akan keberlangsungan usahanya. Yang kedua, sarana promosi. Dengan mengurus dokumen-dokumen legalitas tersebut, secara tidak langsung, pengusaha telah melakukan serangkaian promosi. Yang ketiga, sebagai bukti kepatuhan terhadap hukum. Dengan memiliki unsur legalitas tersebut, menandakan bahwa pengusaha telah mematuhi aturan hukum yang berlaku. Yang secara tidak langsung, ia telah menegakkan budaya disiplin dalam dirinya sendiri. Selanjutnya yang keempat, yaitu mempermudah mendapatkan suatu usaha. Dalam melakukan suatu usaha, perusahaan harus memiliki dokumen-dokumen hukum yang menyatakan pelegalan perusahaan tersebut. Sehingga, tentu saja hal ini sangat penting untuk sarana perusahaan dalam pengembangan usaha. Yang terakhir, yaitu mempermudah pengembangan usaha. Untuk mengembangkan sebuah usaha, pastinya diperlukan dana yang cukup besar untuk merealisasikannya. Dan dana yang dibutuhkan biasanya diperoleh dengan proses peminjaman kepada pihak bank. Dan tentunya, dokumen-dokumen legalitas ini akan menjadi suatu persyaratan yang diajukan oleh pihak bank. Okay, I think that's all from me. The next explanation will be present with my friends Owen. To Owen, time is yours. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai hak kekayaan intelektual atau disingkat dengan HAKI. Jadi HAKI ini adalah hak yang bersumber dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mana memiliki manfaat ekonomi. Ini juga diberikan khusus kepada orang atau kelompok yang menciptakan karya cipta. Dan juga ini tidak boleh asal diambil tanpa izin karena akan melanggar hukum. Dan juga HAKI ini memiliki tujuan yang pertama untuk sebagai perlindungan hukum kepada cipta. Yang kedua, mengantisipasi adanya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kompetisi dan juga memperluas pangsa pasar. Dan keempat adalah strategi penelitian terhadap hal yang kedepannya lagi dan juga untuk orang lain dan lain-lainnya. HAKI ini memiliki bagian-bagian tertentu. Jadi yang pertama ada hak khusus atau disebut dengan exclusive rights. Hak khusus ini yang diberikan kepada penemu atau pemegang paten. Dimaksudkan agar pemegang dapat melaksanakan paten yang dimilikinya dan dapat melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, menjual atau mengimpor untuk dijual hasil produknya yang diberi paten. Yang kedua adalah hak ekonomi atau disebut dengan economic rights. Jadi hak ini untuk mengumumkan, memperbanyak, memberi izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Jadi hak ekonomi ini dapat dialihkan kepada orang lain dan pihak lain yang mempergunakan ciptaan orang lain dapat dipungut royalti sesuai dengan kesepakatan mereka. Yang ketiga yaitu hak moral atau disebut dengan moral rights. Hak ini melekat pada si pencipta yang tidak dapat dialihkan kepada orang lain atau badan lain, sebab pencipta tetap melekat dengan ciptaannya, sehingga terdapat hubungan erat antara pencipta dengan hasil ciptaannya. Berikut saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual, yaitu yang pertama adalah prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi ini lebih ke
kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang akan diekspresikan dan akan berkaitan dengan hal ekonomi. Yang kedua adalah prinsip keadilan. Keadilan ini adalah jadi semua anggota itu akan menciptakan sebuah karya dan akan bekerja untuk membuahkan suatu hal atau hasil. Ketiga, prinsip kebudayaan, yakni seperti perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Yang terakhir adalah prinsip sosial. Ini lebih ke hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu, merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi hak kekayaan intelektual. Jadi ini diklasifikasi ke hal-hal tertentu. Jadi yang pertama ada hak cipta atau bisa kita sebut sebagai copyright. Jadi copyright ini ya memberikan izin bagi orang lain untuk memperbanyak ciptaannya tanpa mengurangi hak pencipta sendiri. Jadi tidak merugikan karena sudah diberi izin dan telah menanyakan diizinkan atau tidak boleh. Yang kedua yaitu hak kekayaan industri atau disebut dengan industrial property right. Hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Jadi hak kekayaan industri ini ada juga bagian-bagiannya. Yang pertama hak paten, hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Yang kedua yaitu adalah hak merek. Hak merek ini lebih ke hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dan di hak merek ini ada 4 bagian, yaitu yang pertama adalah merek dagang. Ya, merek dagang itu digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Yang kedua yaitu merek jasa. Merek jasa yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Yang ketiga yaitu merek kolektif. Kolektif ini diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama. Yang terakhir adalah hak atas merek. Hak atas merek ini adalah menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Selanjutnya itu ada bagian C, yaitu hak desain industri. Hak desain industri ini lebih ke hal-hal industri atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu, laksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Yang selanjutnya yaitu hak desain tata letak sirkuit terpadu. Itu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Selanjutnya ada rahasia dagang. Rahasia dagang ini tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis. Ini juga mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik dagang. Jadi beda dengan jenis haki yang lainnya karena ini tidak dipublikasikan ke publik. Karena juga namanya adalah rahasia dagang, jadi bersifat rahasia. Selanjutnya adalah varietas tanaman. Ini lebih ke sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotype atau kombinasi genotype yang dapat membedakan dari jenis yang sama atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
Yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai pemilihan bentuk badan usaha. Jadi secara definisi, badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum, teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Jadi badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataan yang berbeda. Perbedaan utamanya yaitu badan usaha adalah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat di mana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. Selanjutnya yaitu keberadaan badan hukum usaha akan melindungi perusahaan dari segala tuntutan akibat aktivitas yang dijalankannya, karena badan hukum memberikan kepastian dalam kegiatan bisnis atau berusaha, sehingga akan terhindar dari kekhawatiran atas pelanggaran hukum. Di badan hukum ini ada 8 jenis. Jadi yang pertama perseorangan. Jadi ya perusahaan itu ya hanya dimiliki oleh satu orang saja, dan juga disebut orang. Dan kedua, firma. Perusahaan ini didirikan oleh 2 orang atau lebih, biasanya untuk perusahaan keluarga. Yang ketiga, Commanditaire Vennoot Cap atau CV. Perusahaan ini didirikan hanya atas dasar kepercayaan. Ada pihak yang menjalankan perusahaan dan ada lagi pihak lainnya memberikan modal. Yang keempat, PT atau disebut perseorangan terbatas. Perusahaan yang didirikan dengan modal minimal 20 juta rupiah dengan pembagian saham tertentu dan persyaratan lainnya ditetapkan dalam undang-undang. Yang kelima, perusahaan negara atau PN. Perusahaannya didirikan atas nama negara berdasarkan undang-undang. Yang keenam yaitu perusahaan daerah. Perusahaan yang didirikan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Yang ketujuh, yayasan. Perusahaan yang didirikan atas dasar tujuan sosial dan kepemilikan, disesuaikan bisa saja personal, bisa juga kerjasama dari banyak pihak. Dan yang terakhir, yang kedelapan yaitu koperasi. Perusahaan yang landasan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, berdasarkan azas kekeluargaan. Ya, itu saja dari saya, dan terima kasih telah melihat presentasinya dan menontonnya.